Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurulita, nomor NPM 0519101011 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu tentang ketidakpastian dan perilaku konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian dan perilaku konsumen. Di sini kita asumsikan nih, seperti harga barang di pasar, terus income-nya, terus kayak pendapatan, itu nilainya itu tidak tetap, artinya tidak ada kepastian. Misalnya, seseorang akan meminjam uang dalam jumlah besar. Contohnya seperti biaya pendidikan, membeli rumah, membeli mobil, pernikahan, dan akan dikembalikan dari hasil future income atau penghasilan di masa depan nanti. Jadi, contohnya itu seperti kayak, padahal kita nunda nih beli rumah, tapi kan pasti harga rumah itu bakal terus naik kan, dan kita juga pasti nggak bakal mampu kan buat beli rumah itu. Nah, pertanyaannya itu, kita tuh bakal tetap beli rumah itu atau enggak sih? Nah, di dalam hal seperti itu tuh kita harus mengambil resiko, maupun dari resiko yang paling kecil hingga resiko yang paling besar yang mampu ditoleransi. Jadi di sini ada berbagai macam jenis resiko. Yang pertama itu, apakah kita bisa memilih resiko yang terkecil seperti menabung, atau kita bisa memilih resiko yang paling besar, misalnya menyimpan uang dalam bentuk saham, seperti itu. Nah, untuk menentukan jenis resiko, untuk menentukan pilihan, maka kita harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada quantitative risk atau hitung risiko dengan skala angka. Terus yang selanjutnya itu mempertimbangkan preferensi atau kecenderungan pilihan orang berdasarkan resikonya. Jadi kita harus mempertimbangkan nih apa yang kita ambil dengan resikonya di kedepannya nanti. Seperti kayak tadi yang future income, kan kita belum tentu nih di masa depan nanti itu tuh bakal berpengaruh atau enggak buat kita gitu. Terus yang selanjutnya itu ada pilihan strategi yang tepat. Nah, strategi itu sangat penting. Jadi strategi itu untuk mengatasi resiko berdasarkan dari 2 poin yang ada di atas tadi. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita harus menyusun strategi dulu. Nah, dengan ketidakpastian, perilaku seseorang menjadi tidak bisa diduga, bahkan tidak dapat rasional. Setiap orang dapat memilih caranya dalam beralternatif resiko, dan itu tuh pun ada langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada dalam rangka membandingkan resiko pilihan alternatif, kita perlu mengukur resikonya. Jadi kita harus mampu nih mengukur resikonya itu segimana dan semampunya kita itu gimana. Terus yang kedua itu ada, kita akan memeriksa prevensi orang terhadap resiko. Dan yang selanjutnya ada, kita akan memilih bagaimana orang terkadang dapat mengurangi dan menghilangkan resiko. Yang keempat ada, dalam beberapa situasi orang harus pilih jumlah resiko yang ingin mereka tanggung. Nah, pada akhir bab ini kita akan menawarkan ikhtisar bidang ekonomi perilaku yang berkembang. Nah, yang selanjutnya itu kita menjelaskan tentang resiko. Yang pertama itu ada probabilitas. Probabilitas itu bahwa hasil yang diberikan akan terjadi. Nah, kalau probabilitas subjektif itu dia memberikan persepsinya, jadi bahwa hasil itu tuh bakal terjadi. Dan selanjutnya ada exact value atau nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan probabilitas rata-rata tertimbang dari imbalan yang terkait dengan semua hasil yang mungkin. Nilai hasil terkait dengan kemungkinan hasil. Nilai yang diharapkan mengukur kecenderungan pusat atau nilai yang kita harapkan rata-rata. Nah, kita tuh ada rumusnya buat ngitung nilai rata-rata yang kita dapetin, dia akan mungkin kita dapatkan nanti. Terus yang selanjutnya itu ada menjelaskan resiko. Yang selanjutnya itu ada variabilitas. Kan tadi kalau probabilitas itu
menjelaskan hasil yang mungkin akan terjadi nanti kan. Nah, kalau variabilitas itu sejauh mana sih hasil yang mungkin dari peristiwa yang tidak pasti itu berbeda. Nah, perbedaan penyimpanan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya. Terus standar deviasi akar kuadrat dari rata-rata tertimbang dari kotak penyimpanan imbalan yang terkait dengan setiap hasil dari nilai yang diharapkan. Jadi kalau probabilitas kan dia probabilitas itu kan kemungkinan bahwa hasil itu akan terjadi. Kalau variabilitas itu dia mengukur sejauh mana sih kemungkinan itu bakal terjadi dari peristiwa yang tidak pasti. Nah, terus yang selanjutnya itu ada deviation, yaitu perbedaan penyimpanan antara hasil yang kita harapkan dengan hasil yang sebenarnya. Jadi kita berekspektasi hasil kita bakal segini, ternyata hasil yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang selanjutnya itu ada referensi terhadap resiko. Referensi berbeda menuju risiko itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada risk averse. Kondisi ini di mana lebih memilih pendapatan tertentu dibandingkan pendapatan yang berisiko dengan nilai yang diharapkan. Jadi dia tidak mau menanggung resikonya, jadi dia lebih memilih pendapatan yang bukan diharapkan tapi dia ya sudah gitu, dibandingkan dia harus menanggung resikonya nanti. Yang selanjutnya itu ada risk netral, yaitu kondisi bersikap acuh tak acuh terhadap pendapatan tertentu dan pendapatan tidak pasti dengan nilai yang diharapkan sama. Selanjutnya itu ada risk loving, kondisi lebih memilih pendapatan beresiko daripada pendapatan tertentu dengan nilai yang diharapkan sama. Jadi dia di sini kalau risk loving itu lebih dia mau menanggung risikonya dengan apa yang dia ambil. Tuh. Yang selanjutnya ada premium risk atau premi resiko, yaitu jumlah uang maksimum yang dibayarkan oleh orang yang menanggung risiko untuk menghindari risiko. Yang berbeda menuju risiko. Itu ada resiko pengalihan dan penghasilan. Luasnya penghindaran risiko seseorang bergantung pada sifat risiko dan pendapatan orang tersebut. Hal lain yang sama, orang yang menolak risiko lebih suka variabilitas hasil yang lebih kecil. Semakin besar variabilitas pendapatan, semakin banyak orang akan bersedia membayar untuk menghindari situasi yang beresiko. Yang selanjutnya itu ada mengurangi resiko, yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada diversifikasi, yaitu praktek mengurangi resiko dengan mengalokasikan sumber daya dari berbagai kegiatan yang hasilnya tidak berkaitan erat. Terus ada variabel berkorelasi negatif, yaitu variabel yang memiliki kecenderungan untuk pindah arah yang berlawanan. Yang selanjutnya itu ada reksa, dana organisasi yang mengumpulkan dari dana investor individu untuk membeli sejumlah besar saham yang berbeda atau aset keuangan lainnya. Yang selanjutnya itu ada variabel berkorelasi positif, variabel yang memiliki kecenderungan untuk pindah arah yang sama. Nah, di sini ada variabel korelasi negatif dan positif. Di sini dapat kita ketahui bahwa mereka berbeda ya. Jadi perlu diingat, jika korelasi negatif itu dia arahnya berlawanan, bila korelasi positif itu dia arahnya sama, tapi dia cenderung untuk berpindah, namun arah perpindahan itu berbeda. Hukum bilangan besar, yaitu kemampuan untuk menghindari resiko beroperasi dalam skala besar yang didasarkan pada hukum. Angka yang memberitahu kita bahwa meskipun peristiwa tunggal mungkin acak dan sebagian besar tidak dapat diprediksi, namun hasil rata-ratanya banyak peristiwa serupa yang dapat diprediksi, seperti adil aktuarial. Dia itu menandai situasi di mana premi asuransi sama dengan pembayaran yang diharapkan. Di poin selanjutnya itu ada permintaan untuk aset resiko, yaitu ada aktiva atau aset
Aset adalah sesuatu yang menyediakan aliran uang atau layanan kepada pemiliknya. Dan aset ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada aset beresiko dan aset tanpa resiko. Aset tanpa resiko menyediakan aliran uang atau layanan itu yang dikenal dengan pasti. Nah, peningkatan nilai aset adalah capital gain, penurunan nilai aset dikenal dengan kerugian modal. Yang selanjutnya itu ada aset beresiko, yaitu aset yang menyediakan aliran uang atau jasa yang tidak pasti kepada perusahaan. Dan perbedaan aset resiko dan beresiko ini, jika aset beresiko dia ini belum pasti uangnya atau jasanya itu yang diberikan ke perusahaan, sedangkan jika aset tanpa risiko itu dia sudah pasti. Terus ada pengembalian aset. Aset ini ada return total aliran moneter suatu aset sebagai sebagian kecil dari harganya. Jadi kalau return total itu kayak sebagiannya aja yang dikembalikan, itu enggak total. Sedangkan jika pengembalian nyata itu pengembalian sederhana atau nominal pada suatu aset dikurangi tingkat inflasinya. Jadi jika pembagian nyata ini dia hanya dikurangi oleh tingkat inflasi. Terus yang diharapkan versus pengembalian aktual, itu pengembalian yang diharapkan pengembalian aset rata-rata dan pengembalian aktual yang dihasilkan oleh aset. Di poin selanjutnya itu ada perilaku ekonomi, bahwa kita ingat teori dasar permintaan konsumen itu didasarkan oleh 3 asumsi. Yang pertama, ada konsumen memiliki preferensi yang jelas untuk beberapa barang yang diharapkan. Yang kedua itu konsumen menghadapi kendala anggaran. Dan yang ketiga itu mengingat preferensi mereka, pendapatan terbatas, dan harga-harga yang berbeda. Konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang yang memaksimalkan kepuasan atau kegunaan mereka. Jadi konsumen itu lebih memilih barang yang bisa memuaskan mereka dan hasilnya itu maksimal, tidak mengecewakan. Namun asumsi tersebut tidak selalu realistis. Mungkin pemahaman tentang permintaan konsumen akan ditingkatkan jika dimasukkan lebih realistis dan rinci. Asumsi tentang perilaku manusia. Ini telah menjadi tujuan dari bidang perilaku yang baru berkembang. Nah, di sini ada 2 contoh tentang perilaku manusia. Yang pertama itu contohnya seperti ini. Badai salju baru saja turun. Dan jika saya berhenti di toko untuk membeli sekop salju, saya diharuskan untuk membayar $20 untuk membeli shovel. Namun karena badai salju ini, saya diharuskan untuk membayar $40 karena badai salju. Nah, kita merasa bahwa kita dirugikan dan itu tidak adil. Mengapa? Karena toko mengambil keuntungan saat badai salju dan mereka menaikkan harga tersebut. Dan selanjutnya itu, contoh selanjutnya itu kita sedang melakukan perjalanan dan berhenti di restoran untuk makan siang. Bahkan meskipun tidak mungkin kita akan kembali ke restoran tersebut, kita percaya bahwa itu adil dan pantas untuk memberikan tip 15% karena pelayanannya sangat baik dan ramah dan bisa diterima oleh kita. Dalam perilaku konsumen itu terdapat preferensi yang lebih kompleks, yaitu ada referensi titik dari suatu individu membuat keputusan konsumsi. Yang selanjutnya ada efek endowment, yaitu kecenderungan individu lebih menghargai suatu barang saat mereka memilikinya. Yang terakhir ada keahlian keengganan, yaitu kecenderungan bagi individu untuk lebih menghindari kerugian daripada mendapatkan keuntungan. Probabilitas dan ketidakpastian. Bagian penting dalam pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian adalah perhitungan. Utilitas yang diharapkan yang memerlukan 2 informasi, utilitas untuk masing-masing hasil dan probabilitas setiap hasil. Orang terkadang rentan terhadap biasa yang disebut hukum bilangan kecil. Mereka cenderung melebih-lebihkan probabilitas bahwa peristiwa tertentu akan terjadi ketika dihadapkan dengan informasi yang relatif sedikit. Dan memorial terakhir. Membentuk probabilitas subjektif
tidak selalu merupakan tugas yang mudah dan orang-orang penjumlahan umumnya rentan terhadap beberapa bias dalam proses. Teori dasar yang kami pelajari hingga saat ini membantu kami untuk memahami dan mengevaluasi karakteristik permintaan konsumen dan untuk memprediksi dampak harga atau pendapatan. Bidang ekonomi, perilaku yang sedang berkembang, mencoba menjelaskan dan menguraikannya situasi-situasi yang tidak dijelaskan dengan baik oleh model konsumen dasar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.